Selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sehat dan sukacita selalu. Kembali lagi bersama saya Neneng dan Romo Maksi di acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini, edisi 30 Maret 2023. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Kabarnya baik-baik saja. Romo, doa saya terkabul loh Romo. Kan waktu yang kemarin itu, semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali akhirnya. Di penghujung bulan Maret. Iya betul. Tanggal 30 Maret ya Mo ya. Kita sebagai orang Katolik memperingati Santo Yohanes Klimakus. Nah, diceritakan bahwa beliau seorang pertapa. Bagaimana kisahnya Mo? Baik, jadi hari ini tanggal 30 Maret gereja merayakan peringatan Santo Yohanes Klimakus. Dia adalah seorang pertapa yang berasal dari Palestina, hidup di abad ke-7. Jadi kisah hidupnya adalah bahwa ketika dia mulai beranjak remaja, dia memiliki panggilan ini, memiliki panggilan untuk membaktikan diri dalam hidup panggilan khusus, tapi secara lebih dalam sebagai seorang pertapa. Mengasingkan diri, namanya pertapa berarti mengasingkan diri dari dunia luar dan memfokuskan diri dalam hidup mati raga, puasa, pantang puasa, mati raga dan doa. Ini mereka yang hidup sebagai pertapa. Dan awalnya dia memutuskan untuk menjadi pertapa masuk di pertapan di Gunung Sinai. Pertapan Gunung Sinai, dan dia harus melewati masa-masa sebagaimana orang yang masuk ke biara, ada novisiat dan lain sebagainya. Dilukiskan bahwa memang Santo Yohanes ini dia dari kecil, dari awal dia, apalagi ketika dia sudah mulai masuk di pertapaan, dia digolongkan sebagai orang yang seringkali menghadapi cobaan, godaan, katakanlah godaan dari iblis, tetapi dia kuat dalam menghadapi godaan. Dan itu juga dialami ketika tahun-tahun awal dia hidup di biara sebagai pertapa, dia mengalami godaan-godaan yang diberikan kepadanya sering sekali didapat godaan, tapi dia dilukiskan mampu untuk bertahan terhadap godaan-godaan itu. Kalau ditanya godaan-godaan apa, misalnya godaan untuk sebagai seorang pertapa dia harus puasa, harus mati raga. Kadang-kadang godaan-godaan untuk yang nggak usah puasa, itu godaan-godaan yang dialami oleh seorang pertapa, dan itu sering terjadi dialami dan dia bisa melewati itu. Dia dilukiskan kuat sekali untuk setiap kali dapat godaan dia bisa lawan godaan itu. Tapi kemudian setelah beberapa tahun dia mengalami kehidupan sebagai pertapa bersama dengan komunitas pertapa di Gunung Sinai, dia akhirnya memutuskan untuk pergi bertapa seorang diri. Akhirnya dilukiskan sekitar 40 tahun dia keluar dari pertapaan dalam bentuk komunitas untuk menyendiri bertapa, dan ketika dia hendak keluar meninggalkan biara itu, Abbas itu sebutan untuk pemimpin biara pertapa, itu namanya Abbas. Abbas waktu itu sudah meramalkan bahwa meskipun dia meninggalkan kita, tapi dia ini besok-besok akan menjadi dalam tanda kutip terang untuk kehidupan gereja. Boleh jadi juga terang dalam kehidupan pertapa. Dan terbukti ketika dia menyendiri lagi selama 40-an tahun untuk menjadi pertapa, orang banyak yang tahu bahwa dia sebagai pertapa mendatangi dia untuk minta didoakan, termasuk untuk meminta bantuan dia melawan pengaruh-pengaruh roh jahat misalnya. Sehingga dilukiskan ada beberapa orang yang datang kepadanya dan mengalami mujizat, ditolong ketika mereka mengalami gangguan, melawan godaan atau pengaruh jahat dalam diri mereka, termasuk orang-orang yang mengalami katakanlah kerasukan yang datang kepadanya. Dan melalui doa-doa dari Santo Yohanes ini, dia akhirnya diteguhkan, dan orang-orang yang datang tuh akhirnya bisa diteguhkan kembali, dikuatkan dan disembuhkan. Dan juga dalam melewati masa-masa pertapannya sendiri di luar komunitas pertapa pada umumnya, Yohanes kemudian mempelajari kehidupan orang-orang kudus, dia mempelajari kehidupan membangun hidup pertapaan seperti apa, dan akhirnya dia bisa menuliskan sebuah tulisan buku yang diberi judul Tangga Kesempurnaan.
Dan tangga dalam bahasa waktu itu disebut klimaks. Sehingga namanya dia dari Yohanes menjadi Yohanes Klimakus. Untuk memberikan penghargaan terhadap karya yang dibuatnya, tulisan yang dibuatnya sebagai sebuah warisan iman. Tulisan yang dibuat sebagai warisan iman ini berkembang menjadi sesuatu yang dipakai oleh gereja, sehingga ini memenuhi apa yang katakanlah diramalkan oleh Abbas waktu itu ketika mengatakan bahwa ini Yohanes ini akan menjadi seorang pertapa yang menjadi terang untuk kehidupan gereja adalah lewat tulisannya. Tulisannya itu kemudian diterjemahkan ke berbagai bahasa wilayah itu waktu itu, katakanlah di Arab, di Syria, bangsa juga Slavia. Mereka menerjemahkan tulisannya ini sebagai sebuah warisan iman, di mana dalam tulisan itu dia membantu memperkarya kehidupan iman, secara khusus kehidupan dalam hidup bertapa, hidup doa, hidup mati raga, dan lain sebagainya, membantu pertumbuhan dan perkembangan iman umat waktu itu, termasuk juga memberikan katakanlah catatan-catatan penting bagi orang-orang yang mau juga menjalani hidup seperti itu. Sehingga akhirnya setelah dia melewati sekitar 40 tahun hidup bertapa seorang diri, akhirnya dia kembali ke pertapaan awalnya lama, Gunung Sinai tadi ya, dengan komunitasnya ya. Dan dia terpilih sebagai Abbas, sebagai Abbas untuk pimpinan komunitas pertapa itu. Sehingga dia mewariskan kepada gereja bagaimana cara hidup untuk mendekatkan diri secara lebih kepada Tuhan melalui mati raga, melalui doa, dan juga melalui puasa. Boleh jadi ini tidak mudah untuk dijalani oleh setiap kita, oleh orang-orang beriman, tapi paling tidak niat untuk membangun kehidupan doa, mendekatkan diri dengan Tuhan, inilah yang diwariskan oleh Santo Yohanes Klimakus. Dia menggariskan semuanya itu sebagai sebuah tangga menuju kesempurnaan dalam membangun kehidupan lebih dekat dengan Tuhan. Sehingga demikian apa yang diwariskan oleh Santo Yohanes Klimakus ketika dia meninggal, ini menjadi warisan untuk gereja. Bahwa mendekatkan diri kepada Tuhan itu jalan untuk kita bisa mencapai kesempurnaan melalui berbagai cara. Kalaupun dia sebagai seorang pertapa dengan cara hidup sebagai mati raga, puasa, kemudian mengasingkan diri dan berdoa, itu adalah cara sebagai seorang pertapa. Tapi sebagai orang beriman pada umumnya kita semua bisa memiliki cara kita masing-masing, tapi paling tidak hidup doa adalah menjadi cara atau jalan atau tangga bagi kita untuk mencapai kesempurnaan dalam hal mendekatkan diri dengan Tuhan. Ini warisan yang diberikan oleh Yohanes Klimakus. Luar biasa ya Romo. Nah tentunya saat ini adalah saat yang tepat ya Romo ya untuk meneladani kisah Santo Yohanes Klimakus ya Romo ya. Karena saat ini adalah masa Prapaskah, jadi masa berpantang, puasa, bermati raga ya. Terus jangan lupa kalau sudah meyakini Santo Yohanes Klimakus, kalau ada gangguan roh-roh jahat memohon kepada beliau dengan keyakinan pasti dikabulkan dan diselamatkan Tuhan ya Mo ya. Terima kasih Romo. Sama-sama. Atas perbincangan kita hari ini, menarik sekali ya tentang Santo Yohanes Klimakus. Nah kemudian saya mohon nih berikutnya supaya berkenan untuk berdoa. Oke, siap. Seperti biasa Mo. Seperti biasa. Okay. Ya, kita siapkan hati Mo. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kami bersyukur dan senantiasa memuji meluhurkan Dikau secara khusus, secara istimewa pada hari ini, di mana kami boleh merenungkan kisah hidup dari Santo Yohanes Klimakus pertapa. Melalui teladan hidup yang ditunjukkannya, Santo Yohanes Klimakus mampu membangun kehidupan yang lebih dekat dengan Dikau melalui cara hidup sebagai pertapa dengan mati raga, berpuasa, dan berdoa. Inilah warisan yang diberikan kepada kami untuk boleh membangun kedekatan dengan Dikau dari waktu ke waktu sebagai jalan atau tangga kesempurnaan menuju Dikau. Ajarilah kami selalu ya Tuhan untuk mengikuti teladan hidupnya dengan membangun kehidupan doa, membangun kedekatan kami secara rohani dengan Dikau dalam tindakan iman kami. Semoga dengan demikian kami juga boleh menggapai tangga kesempurnaan menuju Dikau, menjadi jaminan keselamatan untuk kami. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yohanes Klimakus, Doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama. Baik pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa di acara Oke Hari Ini Orang Kudus Hari Ini selanjutnya.